Gua baru nonton Tateno Yusa season 3 episode 6 dan tentunya seperti biasa gua akan melanjutkan untuk membahas episode ke-6 ini. Buat yang belum subscribe, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu, dan jika kalian nemu video ini di aplikasi Bus Station, jangan lupa kalian follow juga. Jadi simak ulasan ini sampai selesai ya. Buat kalian yang belum nonton Tateno Yusa season 3 episode 6, gua akan ingatkan kalau ini mengandung spoiler. Jadi alangkah baiknya jika kalian nonton terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa nonton video ini. Namun gua akan usahakan agar videonya gak cuma jadi storytelling doang. Jadi sebelum ke poin utama, kita recap dulu episode kelima kemarin. Jadi di episode kemarin, setelah Naofumi menyelesaikan misinya untuk menemui pahlawan tombak Motoyasu dan pahlawan pedang Ren di sebuah kota pinggiran di kota Meloromak, Naofumi bersama Raphtalia dan Philo tiba-tiba dihadang oleh dua orang misterius. Untungnya mereka bertiga tidak terluka karena dibantu oleh Sain. Dan ia menjelaskan kalau mereka berdua adalah mantan teman pahlawan dari dunia yang sama dengan Sain yang sudah hancur. Dan tujuannya datang ke desa Naofumi karena ia memang harus membantu Naofumi agar ia tidak melihat seorang pahlawan terbunuh lagi seperti di dunianya yang sudah hancur. Sisa masalah yang disebabkan si kura-kura lemah belum sepenuhnya selesai karena ada beberapa penjara yang rusak gara-gara serangannya, membuat penghuni penjara yang bisa bertahan hidup kembali membuat onar dan mencuri dan membuat warga resah. Naofumi dan yang lain pun melakukan perburuan kepada para pencuri, namun Naofumi malah bertemu dengan Motoyasu dan Ren yang sedang bertarung. Untuk pembahasan episode 5 udah ku bikin, jadi jangan lupa nonton ya. Ren yang pergi dengan Malti menginap di sebuah penginapan, dan di saat Ren bangun, semua uang dan armornya sudah tidak ada. Di saat Ren mengecek kamar Malti, ternyata si lacur itu sudah tidak ada, dan Ren akhirnya sadar bahwa ia sudah ditipu oleh Malti. Ngomong-ngomong, hal yang dilakukan Malti untuk menipu Ren sama halnya saat dia nipu Naofumi dulu. Setelah ditipu, keadaan mental Ren yang sedang tidak baik-baik saja makin memburuk karena hal ini. Ditambah diperkeruh lagi oleh dua orang misterius yang sempat menjaga Naofumi di episode 5 kemarin, yang sekarang mendatanginya. Keadaan Ren seperti ini membuatnya tidak bisa melawan mereka dan membuatnya melarikan diri ke sebuah rumah warga. Namun bukannya disambut layaknya pahlawan, ia malah diusir karena tidak melindungi mereka saat insiden penyerangan si kura-kura lemah. Ren saat ini seperti jatuh ketimpa tangga pula. Hal ini membuat curse-nya lepas kendali layaknya Naofumi dulu. Di saat keputusasaan itu, beberapa bandit yang sepertinya sedang dilacak Naofumi saat ini mendekati Ren, dan dengan amarahnya Ren menghajar mereka dan mengambil armor dan topengnya. Sudut pandang balik ke Naofumi yang sedang bingung karena melihat Ren dan Motoyasu yang sedang bertarung. Motoyasu pun menjelaskan kalau ia sedang mencari bos bandit yang sedang dicari Naofumi, dan ternyata bos bandit itu adalah Ren. Naofumi pun bingung kenapa ia melakukan ini. Ren menyerang Naofumi pun menanyakan kemana Malti. Hal itu sontak membuat kekuatan kutukan Ren malah makin besar karena marah. Naofumi pun menanyakan kenapa ia melakukan semua ini. Ren pun menjelaskan kalau ia ingin menunjukkan kepada Naofumi bahwa ialah yang terkuat. Ren pun memunculkan jurusnya yang bernama Gilotin. Jurus ini membuat si target harus terikat rantai berduri yang membuat target kesulitan bergerak, dan pedang eksekusi akan menebas sang target. Sebuah jurus yang mematikan, dan kalau gak salah sepertinya jurus ini sejenis dengan jurus Iron Maiden-nya Naofumi saat menggunakan tameng kutukannya. Jurus ini memang mematikan, namun untungnya Naofumi berhasil menahan pedang eksekusi dan Raphtalia dan yang lainnya tiba untuk membantu Naofumi. Bahkan Sain yang gak diajak berburu pun ikut datang ke sini.
Naofumi sempat punya ide untuk menyuruh Ren untuk mengikatnya dan menyeretnya ke desa. Namun Eclair meminta izin untuk melawan Ren sendirian. Karena Eclair juga pengguna pedang dan ditambah penduduk asli, membuat Naofumi percaya ia akan menjadi lawan yang layak untuk Ren. Ren terus-menerus mengeluarkan kemampuannya, namun Eclair hanya menghindar dan menyerangnya dengan seni berpedangnya saja. Walaupun cuma begitu, Eclair beberapa kali berhasil membuat Ren skakmat. Eclair bertanya kenapa ia segitu inginnya mendapatkan kekuatan dan menjadi yang terkuat. Ren menjawab karena ia seorang pahlawan yang harus kuat untuk melindungi desa ini. Namun, Ren pun mulai sadar kalau ia belum sekuat yang ia bayangkan. Ia dikalahkan oleh Eclair dengan sekali serangan. Eclair pun mengajaknya untuk ikut bersama mereka dan berlatih bersama dengan Eclair. Tapi sebelum mendengar jawaban dari Ren, dua orang misterius itu kembali dan tiba-tiba menyerang mereka semua. Namun, dengan cepat Motoyasu membantai mereka berdua. Di sini Motoyasu menjadi lebih kuat dan cepat. Naofumi pun bertanya apa yang ia lakukan sampai sekuat itu. Ia pun menjawab kalau ia melakukan semua yang sempat dibicarakan Naofumi tentang senjata kardinalnya. Melihat Motoyasu yang semakin kuat membuat Ren sadar kalau dirinya lah yang paling lemah di sini. Ia pun menerima ajakan Eclair dan mulai tinggal di desa Naofumi untuk berlatih bersama Eclair. Omong-omong, sepertinya buih-buih asmara mulai tumbuh di antara Ren dan Eclair. Menarik untuk diikuti. Amaki Ren sebelum ke Isekai, ia adalah seorang anak SMA yang suka main game VR. Ia bisa dikatakan pemain top rank yang cukup introvert. Kemampuannya yang udah diasah dari game membuatnya bisa langsung beradaptasi saat ia pertama kali masuk ke Isekai. Berbeda dengan Naofumi yang ke Isekai karena dipanggil saat membaca buku di perpustakaan, ia ke Isekai berkat mencoba menolong seseorang gadis yang akan ditusuk oleh pisau. Namun bukannya menolong si korban, malah ia yang jadi korban. Hal ini membuatku ingat dengan Rimuru-nya Tensura yang mati karena tertusuk pisau. Walaupun bedanya, Rimuru sudah mati di bumi dan bereinkarnasi menjadi slime, namun Ren belum jelas apa ia sudah mati di bumi atau tidak. Layak kita nantikan untuk melihat informasi apa yang kita dapat di episode-episode kedepannya. Ya, sepertinya ini saja yang bisa gua bahas di pembahasan episode 6 ini. Mungkin pembahasan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau setidaknya belum jelas, kita coba diskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga kalian like dan share, dan tentunya subscribe bila kalian nonton di YouTube. Dan jangan lupa follow kalau kalian menemukan video ini di aplikasi Bastation. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai sini, dan kita akan segera bertemu lagi di pembahasan episode ke-7. Gua Taufik undur diri, sampai jumpa.